Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan pengantar pendidikan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan layanan pendidikan di sekolah. Nah, setiap sekolah itu ternyata memiliki beberapa bagian ya, layanan yang harus disediakan. Apa saja sih layanan pendidikan di sekolah? Oke, sebelumnya kita akan mengangkat sebuah ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Hasyr ayat 59 yang di situ menceritakan tentang bagaimana kaum Ansor itu memberikan pelayanan yang baik pada kaum Muhajirin. Oke, di dalam layanan pendidikan di sekolah itu terdapat beberapa layanan. Yang pertama adalah layanan kurikulum dan pembelajaran, layanan kesiswaan atau peserta didik, layanan pendidikan dan tenaga pendidikan, keuangan, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. Bagaimana sih kalau kita mengukur sebuah sekolah itu mempunyai pelayanan yang baik? Nah, di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah transcendental approach, product based approach, user based approach, manufacturing based approach, dan value based approach. Pada layanan kurikulum dan pembelajaran itu yang perlu diperhatikan adalah biasanya kan kalau di dalam sekolah itu ada waka kurikulum ya. Di situ adalah wakil dari kepala sekolah yang menangani terkait dengan kurikulum. Nah, kurikulum itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kurikulum yang harus diterapkan di sebuah sekolah itu sesuai dengan standar yang dijadikan dasar dalam pendidikan nasional. Misalnya saat ini sekolah sedang pakai kurikulum 2013. Pemerintah memberikan aturan itu, maka semua sekolah yang ada di Indonesia harus memberlakukan kurikulum tersebut. Meskipun di sekolah tersebut itu menggunakan kurikulum yang internasional, tapi kurikulum nasional tetap harus masuk. Kemudian yang kedua bahwa kurikulum itu merupakan dasar ya, merupakan dasar dalam proses pendidikan. Kalau tidak ada kurikulum maka pembelajaran tentunya tidak akan bisa berjalan ya, karena dasarnya apa? Contohnya katakanlah kita menggunakan mata pelajaran ini KKN agama, terus dasarnya apa? Tujuannya apa? Nah, seperti itu semuanya tertata dalam kurikulum. Jadi, dia juga menjadi pedoman ya dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Karena di situ juga ada RPP, silabus yang ada di dalam kurikulum itu. Sehingga dijadikan panduan juga dalam interaksi antara guru sama peserta didik. Selain itu, kurikulum itu merupakan nafas atau inti. Ya, namanya nafas atau inti berarti hal yang sangat penting. Katakanlah kalau makhluk hidup tidak bernafas, ya mati istilahnya gitu. Jadi ketika ada sekolah, itu pasti di situ ada kurikulum. Kemudian menjadi aspek pendidikan yang sangat strategis. Ya, jadi maju tidaknya sekolah itu bisa dilihat dari kurikulumnya. Dia mempunyai kurikulum seperti apa sih? Mempunyai tata pengelolaan pembelajaran yang kayak gimana? Nah, semakin bagus kurikulum yang dimiliki sebuah sekolah, maka semakin bagus kualitas sekolah tersebut. Maka dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kemudian terkait sama layanan kesiswaan, biasanya kita sebut kalau di sebuah sekolah itu waka kesiswaan, ya, yang biasanya menangani terkait dengan bimbingan konseling, juga ada terkait sama kegiatan-kegiatan di sekolah. Kalau misalnya di SMP, SMA itu ada namanya OSIS ya. Kalau di SD mungkin di sini terkait dengan katakanlah kegiatan ekstra ataupun yang lain ya. Jadi segala hal yang memusatkan istilahnya terkait sama layanan kesiswaan, baik itu pengawasannya, baik itu di kelas atau di luar kelas, terkait sama pendaftarannya, istilahnya mungkin penerimaan peserta didik baru ya atau PPDB saat ini yang disebut, terkait dengan pengembangan minat, kemudian juga kemampuan, kalau ada lomba-lomba itu semuanya ditangani di kesiswaan. Nah, di dalam layanan kesiswaan itu wajib ada di dalam sekolah. Kenapa ya? Karena punya wadah sendiri untuk mengelola dan mengatur khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan siswa. Ya, jadi biasanya juga ada yang namanya guru pembina ekstra. Nah,
itu biasanya di bawah dari waka kesiswaan. Nah, kalau mungkin di SD biasanya ada istilahnya guru yang koordinator ya, terkait sama koordinator ekstrakurikuler. Itu nanti mempunyai sebutan-sebutan yang beragam tergantung dari sekolah itu. Intinya di sekolah itu wajib ada unit atau istilahnya kalau tidak unit ya katakanlah koordinator yang dia bertanggung jawab dalam melaksanakan layanan kesiswaan. Terkait sama layanan pendidik dan tenaga pendidikan ya. Ya, ini juga harus ada di sekolah. Biasanya langsung ditangani oleh TU ya. Atau mungkin dia di bawah dari istilahnya kayak yayasannya atau mungkin di situ ada bagian kepegawaian ya. Nah, di mana di situ terdapat aktivitas ya yang terkait dengan pendidik ataupun tenaga pendidikan mulai dia masuk sampai dia berhenti. Jadi di situ melalui perekrutannya, seleksinya menjadi guru, penempatannya, termasuk sampai pemberian kompensasi, penghargaan, ada latihannya, pengembangan ya terkait misalnya, oh guru ini perlu diklat, oh guru ini ikut MGMP, oh guru ini ikut KKG, oh guru ini saatnya sertifikasi. Ya, semuanya yang terkait dengan hal-hal pendidik dan tenaga pendidikan itu namanya layanan pendidik dan tenaga pendidikan. Ya, pendidik itu sekarang merupakan tenaga profesional, maka sebagai kompensasinya istilahnya ya memperolehlah yang namanya tunjangan profesional atau kita kenal dengan sertifikasi guru. Nah, kedudukan guru sama dosen ya sebagai tenaga profesional tentunya mempunyai visi yakni menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas. Jadi, kalau guru saat ini sudah dinyatakan sebagai tenaga profesional, harusnya ketika bekerja juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas. Makanya tagihan guru untuk saat ini itu administrasinya sangat banyak. Guru harus membuat laporan ini, kemudian RPP-RPS, ada istilahnya mungkin nanti ada audit atau apa ya. Istilahnya kalau ada hal-hal yang terkait administrasi demikian, itu tidak lain untuk mewujudkan dari prinsip-prinsip profesionalitas ya. Ya kan sudah profesional, maka ada aturan-aturan tertentu yang mengikat keprofesionalitasnya itu, misalnya kayak gitu. Jadi jangan mengeluh, kenapa guru kok malah pekerjaannya sangat banyak administrasinya. Ya itu mungkin konsekuensi dari bentuk profesionalitas tadi. Nah, ketika ada guru yang belum termasuk dalam profesionalitas, artinya dia belum profesional, belum mempunyai sertifikat pendidik, mungkin akan mempunyai tanggung jawab yang tidak seberat dari tenaga yang sudah bersertifikasi. Kenapa? Karena imbas dari sertifikasi itu ya terkait dengan tunjangan profesionalitas. Nah, tunjangan profesi itu juga harusnya digunakan dalam rangka untuk peningkatan profesionalitas guru. Jangan sampai kalau sekarang itu misalnya ada sertifikasi guru malah digunakan untuk membeli tanah, rumah, mobil. Nah, itu kan sebenarnya tidak menunjang dari keprofesionalitasnya itu istilahnya kayak gitu ya. Harusnya apapun yang itu untuk meningkatkan tingkat profesionalitas guru tersebut. Misalnya dengan membeli, oh saat ini mungkin perlu laptop yang karena saat ini pembelajaran daring itu membutuhkan laptop dengan space yang kayak gini, maka saya butuh. Nah, itu pakai dana tersebut. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas guru. Kemudian terkait sama layanan keuangan dan pembiayaan. Jadi di dalam sekolah itu pun ada layanan ini ya, layanan keuangan. Ini pun ada standarnya, namanya standar pembiayaan ya. Nah, ini semuanya diatur juga dalam Badan Standar Nasional. Nah, itu biasanya akan terlihat ketika akreditasi. Nah, terkait sama layanan keuangan, itu ya layanan yang terkait dengan fungsi-fungsi keuangan atau pembiayaan. Biasanya kalau di sekolah ada yang namanya bendahara sekolah, atau yang mengatur terkait dengan dana bos misalnya, atau hal-hal apapun yang terkait sama keuangan, baik itu sumber dana, perolehan, kemudian mengalokasikannya. Selanjutnya layanan sarana dan prasarana. Nah, pada layanan sarana dan prasarana ini
kita harus tahu ya bedanya apa sih yang dimaksud dengan sarana dan apa yang dimaksud dengan prasarana. Kalau yang namanya sarana itu barang bergerak ya, dia bergerak. Ya katakanlah seperti mungkin mobil, komputer, pulpen, kertas kayak gitu. Kemudian kalau prasarana itu yang tidak bergerak, misalnya kayak tanah, kemudian gedung, kantor. Pada layanan sarana dan prasarana itu setiap satuan pendidikan dia harus memiliki sarana yang meliputi apa perabotnya, mungkin meja kursi, peralatan pendidikan, medianya, buku, sumber belajar, dan habis pakai, perlengkapan lain. Jadi kalau sekolah kok tidak memiliki ini, maka dia tidak sesuai dengan standar ya. Dan ini setiap sarana itu juga mempunyai standarnya. Misalnya kayak buku itu yang harus dipenuhi berapa. Mungkin setiap perbandingan antara buku dengan siswa itu 1:1. Jadi satu siswa itu harus punya satu buku. Buku itu difasilitasi oleh sekolah melalui perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi setiap ini punya aturan-aturannya. Nah, itu diatur dalam standar sarana dan prasarana yang itu biasanya dipakai ketika akreditasi. Kemudian terkait sama prasarana juga, jadi apa sih yang harus dimiliki ya, ruang kelas, kemudian ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha. Nah, pada zaman sekarang ini yang kita semuanya serba daring ya, mungkin tapi pembelajaran kita kan masih tetap pembelajaran tatap muka, prioritas tatap muka. Jadi sarana sedemikian tetap harus diperlukan. Kecuali kalau memang sudah disetting atau pembelajarannya itu melalui online, mungkin prasarana dan sarana yang harus disiapkan itu juga mempunyai aturan tertentu lagi kalau ketika online. Mungkin harus mempunyai sarana IT yang bagaimana, tidak perlu ada ruang kelas atau gimana. Artinya apa? Bahwa setiap layanan yang ada di dalam unit atau satuan pendidikan itu mempunyai standar yang harus dipenuhi ya. Nah, terkait sama layanan sarana dan prasarana, di sini harus ada memiliki prinsip ya. Jadi ini saya betulkan yang dimaksud di sini adalah layanan sarana dan prasarana ya. Kemudian ini juga saya benahi dulu. Oke, jadi di dalam sarana dan prasarana itu harus memiliki prinsip yang pertama adalah relevan. Artinya apa? Bahwa sarana dan prasarana itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kayak saat ini, yang dibutuhkan apa sih? Ternyata yang dibutuhkan adalah alat-alat untuk rekam video pembelajaran misalnya. Karena di sekolah itu kita butuh kamera, kita butuh mikrofon, untuk guru itu membuat video. Nah, itu salah satu contoh. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak butuh, ya jangan tidak perlu disediakan sarana tersebut. Kemudian manajeble itu diartikan bahwa sesuai dengan fungsi, ya. Jadi pengembangan inovasi sarana dan prasarana pendidikan itu merupakan bagian dalam pengembangan fungsi-fungsi manajemen. Jadi sesuai dengan fungsinya. Saat ini mungkin manajemen sekolah sedang menggalakkan terkait dengan literasi. Maka harusnya apa sih yang sesuai, misalnya perpustakaan atau mungkin ruang baca kayak gitu. Sustainable di situ keberlanjutan ya. Jadi kalau menyediakan sarana dan prasarana itu juga harus memikirkan keberlanjutannya. Misalnya kayak gedung, berarti kita memikirkan perawatannya agar dia bertahan lama dan seterusnya. Efisiensi itu artinya bahwa tidak menghambur-hamburkan, tidak boros ya. Jadi tidak menghamburkan biaya dan waktu. Misalnya kita bisa untuk menyediakan komputer itu katakanlah dengan biaya yang lebih murah tapi mutu atau kualitasnya tidak kalah dengan yang mahal, itu kita pilih yang itu. Kemudian productivity, bahwa sarana dan prasarana itu kalau bisa juga berhasil dalam meningkatkan outputnya atau produktivitas. Misalnya
Oke, kita menyediakan alat olahraga basket misalnya. Ya, harusnya produktivitas. Oh, ada ekstra basketnya, kemudian kita juga mengelola istilahnya lomba-lomba yang terkait sama basket, ada anak-anak yang dicetak dari kegiatan basket itu sehingga dia lebih berbakat dan seterusnya. Jadi ada hasil. Update tentunya harus sesuai dengan perkembangan zaman ya saat ini. Kalau saat ini mungkin istilahnya kalau menggunakan apa ya istilahnya apa ya internet ya internet biasanya saat ini tuh yang dibutuhkan itu yang seperti apa sih kebutuhan internet saat ini ya gitu. Oh, perlu wifi ya gitu yang tidak hanya di internet saja, ya berarti kita tingkatkan. Nah, selain itu ada prinsip lagi yang menurut Mbak Fadel ya, bahwa yang pertama adalah pencapaian tujuan. Artinya adanya sarana dan prasarana itu dalam keadaan yang kondusif dan siap pakai. Ya. Jadi siap pakai. Jangan sampai ada sarana prasarana dia ternyata apa ya? Ya ada rusaknya atau gimana sehingga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Efisiensi bahwa penuh dengan hati-hati ketika mengadakan sarana dan prasarana. Harus hati-hati, dipertimbangkan dengan baik, dipertimbangkan harga yang murah, kualitas yang bagus, kayak gitu. Kemudian administratif. Administratif itu artinya apa? Kita memperhatikan perundang-undangan atau standar yang ada. Kalau standarnya itu gedung itu misalnya ukurannya 10 atau mungkin berapa ya? 6 meter kali 4 meter misalkan ya untuk kapasitas berapa siswa, ya kita perhatikan itu kalau membuat gedung atau membuat ruang kelas, kemudian ruang ini, ya kita sesuaikan dengan aturan-aturan tersebut. Kemudian kejelasan tanggung jawab, ada kejelasan tanggung jawab di sini, artinya sarana dan prasarana itu kita perhatikan ya, kita manage, kita atur dalam segi jumlah dan pengelolaannya untuk membutuhkan tidak sedikit orang yang terlibat ya. Artinya walaupun semua orang itu terlibat dalam pengelolaan perlengkapan, memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing antara satu dan yang lainnya. Sehingga harus bekerja sama dengan baik ya dalam mengadakan prasarana sarana dan prasarana tersebut. Terkait dengan kohesifan di situ artinya bahwa manajemen sarana dan prasarana itu hendaknya direalisasikan dalam bentuk kerja yang kompak ya. Artinya ini hampir sama sih terkait sama kejelasan tanggung jawab. Kalau kejelasan tanggung jawab kan terkait kayak gini. Misalnya ini gedung yang tanggung jawab itu siapa? Oh, kepala sekolah sama mungkin di situ ada yayasan atau apa kayak gitu. Harus ada kejelasan tanggung jawabnya siapa dan bagaimana. Dan ini tanggung jawab ini juga harus bekerja sama dengan baik ya. Kenapa? Nah, ini terkait sama sarana prasarana itu agar bisa lebih dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Terus kalau kekohesifan ya bedanya ya kalau yang namanya kohesif ya jadi pengelolaan sarana prasarana itu antara satu dan yang lainnya harus seiring sejalan kayak gitu ya jadi mempunyai pikiran yang sama jangan sampai yang satu itu orientasinya kanan satu orientasinya kayak kiri misalkan kayak gitu. Nah, sekarang terkait sama partisipasi masyarakat. Kalau di sekolah biasanya kita kenal dengan yang namanya komite sekolah, ya. Nah, komite sekolah itu perlu ada, ya. Kenapa? Karena dalam partisipasi masyarakat itu sebuah proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat, ya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan sama praktek pendidikan. Dan pada akhirnya itu bekerja sama, sehingga kualitas pendidikan itu menjadi lebih baik ya. Artinya apa? Sekolah itu tidak lepas dari masyarakat. Peran masyarakat diperlukan. Ya, jembatannya apa? Komite sekolah. Jadi di dalam komite sekolah biasanya ada dari orang tua siswa, kemudian ada dari mungkin masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Nah, kenapa? Misalnya ada sebuah sekolah ya, sekolah ini ingin mengembangkan sarana prasarannya terkait sama gedung misalnya. Nah, ketika membangun gedung itu kan sedikit banyak mengganggu dari masyarakat sekitar terkait dengan pengadaan bahan materialnya ataupun yang lain. Nah, ini perlu ada komunikasi. Itu contoh-contoh yang
sederhana ya. Di samping masih banyak lagi, misalnya dalam menyelenggarakan apa ya istilahnya kearifan lokal di sekolah tersebut. Sekarang kan kalau sekolah kan harus ada kearifan lokal yang dimunculkan ya. Misalnya kalau di daerah situ dekat dengan pantai itu ada istilahnya kurikulum yang terkait dengan pendidikan bahari misalnya. Nah itu kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar sekolah yang kebetulan ada istilahnya dinas apa ya apa departemen dari pelayaran atau apa. Nah, seperti itu contoh. Artinya apa? Jika sekolah itu ingin menjadi sekolah yang mempunyai kualitas bagus, tentunya harus ada layanan partisipasi masyarakat ya. Biasanya di sekolah itu ada yang namanya Wakahumas, hubungan masyarakat. Nah, ini terkait sama kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Atau kalau misalnya tidak ada Wakahumas, biasanya dilimpahkan sama koordinator yang dia terkait dengan hal-hal yang mana apa yang menghubungkan antara sekolah dengan masyarakat. Oke, cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Ada sebuah quotes ya. Jika ingin dilayani dengan baik, berikan pelayanan yang terbaik. Oke, silakan kita menjadi bagian dari orang yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.